Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas villain paling gelap yang ada di komik. Langsung aja kita masuk. Reverse Flash. Di video ini, Ana lebih fokus bahas villain yang personal, petty, dan jahatnya spesifik banget ya guys ya. Dan contoh nyatanya, Eobard Thawne, ilmuwan dari abad ke-25, dan awal ceritanya lucu kalau dipikir-pikir. Beliau ini fanboy nomor 1 Barry Allen alias The Flash. Thawne nemu kapsul waktu isinya kostum asli Flash, terus pakai alat Tachyon buat ngamplifikasiin energi kecepatan di dalam kostumnya sampai beliau sendiri dapat super speed. Warnanya dibalik, merah jadi kuning, dan lahirlah Reverse Flash. Masalahnya, begitu dia ngintip catatan sejarah, ternyata takdirnya enggak nyatet beliau sebagai pahlawan. Beliau tercatat sebagai musuh terbesar Flash. Dan reaksinya ke informasi ini malah nerima full, terus mutusin kalau emang harus jadi musuh, beliau bakal jadi musuh paling sempurna yang pernah ada ya guys ya. Kemampuannya jelas super speed, cuma sumbernya beda. Barry narik speednya dari Speed Force, sedangkan Thawne ngebuat sendiri versi KW-nya namanya Negative Speed Force. Efeknya beliau kebal dari perubahan timeline yang beliau buat sendiri. Jadi kalau masa lalu diubah, semua orang kena akibatnya kecuali beliau sendiri. Beliau juga bisa ngejelajah waktu sesuka hati, sama punya regenerasi dari Negative Speed Force tadi. Dan senjata paling bahayanya adalah kesabaran. Beliau kagak ada masalah sama nunggu puluhan tahun demi satu momen pas. Daftar kejahatannya panjang dan hampir semuanya nyasar ke satu keluarga. Nggak nyasar sih, emang ditarget cok. Beliau ngebuat turun Nora Allen, ibunya Barry, waktu Barry masih anak-anak. Terus ngemalsuin buktinya sampai Henry Allen, bapaknya Barry, dipenjara puluhan tahun atas kejahatan yang nggak pernah beliau lakuin. Jadi Barry tumbuh tanpa ibu sekaligus tanpa bapak. Lanjut lagi, saking bencinya Thawne ke Barry, beliau ngedorong Barry dari tangga waktu kecil, ngebuat Barry meleset waktu main baseball, terus ngebakar rumah masa kecilnya, sampai ngapusin teman-temannya dari timeline cuma biar Barry kesepian. Korbannya sampai dogi keluarganya Barry yang dibuat turun dengan cara kecelakaan ditabrak mobil. Sebenci itu cowoknya orang. Terus di satu pesta, Thawne nyudutin Iris West di dapur, terus nembusin tengkorak Iris pakai tangannya sampai turun di tempat. Fast forward waktu Barry akhirnya siap nikah lagi sama Fiona Webb, Thawne nongol lagi tepat di hari pernikahannya buat ngelakuin hal yang sama persis, kali ini ke Fiona. Dan di sini Barry sempat nangkep beliau dari belakang, tapi saking keselnya dipatahin lehernya dan Thawne turun. Hasilnya Barry diadili atas tindak kriminalnya dan Fiona kena gangguan mental berat sampai akhirnya harus dirawat. Bagian petinya juga nggak ngotak. Thawne operasi plastik biar mukanya mirip Barry Allen sama persis. Terus di satu arc namanya The Return of Barry Allen, beliau beneran ngeyakinin dirinya sendiri kalau dia adalah Barry dan nipu seluruh keluarga West. Kagak bentar pula. Di Flash Rebirth, beliau ngebuat turun Johnny Quick, dan di Flashpoint, waktu Barry balik ke masa lalu buat nyelamatin ibunya sendiri dan malah ngerusak seluruh timelinenya, Thawne muncul cuma buat ngasih satu kalimat, kalau dunia yang hancur ini buatan Barry, dan beliau yang ngebuat Barry jadi Barry. Black Manta. Next ada lagi D1 hater dengan nama David Hyde. Dan versi asal-usulnya beda-beda tiap era sih. Versi New 52, David ini pemburu harta karun yang kerja bareng bapaknya. Suatu hari beliau disewa ilmuwan namanya Stephen Sheen buat maling sampel darah Arthur Curry alias Aquaman. Waktu ngerampok mercusuar keluarga Curry, Tom Curry ikut campur dan Turu kena serangan jantung. Aquaman yang murka langsung nyusul kapal Manta, terus ngebuat Turu orang yang beliau kira David. Tapi ternyata bapaknya. Dua-duanya missing bapak di hari yang sama, tapi salah satu dari mereka dendamnya nggak akan pernah padam. Kemampuannya beliau datang dari peralatannya. Dari helm ikoniknya yang bisa nembakin optic blast, baju selamnya yang nambah kekuatan fisik sama tahan tekanan laut dalam, plus beliau penyelam handal, ahli persenjataan, dan taktisnya gacor. Beliau juga pernah ngejual jiwanya ke iblis namanya Neron dan berubah jadi hybrid manusia pari yang ngebuat beliau bisa napas di air sekaligus nyelam sampai kedalaman ekstrim. Jadi harga yang beliau bayar cuma buat ngalahin Aquaman itu jiwanya sendiri, menurut beliau worth it aja. Kejahatannya banyak. Salah satunya Manta nyulik Arthur Curry Jr. Bayi Aquaman disebut Aqua Baby yang masih orok, terus ditaruh di dalam gelembung yang pelan-pelan diisi udara. Dan anak Aquaman kan setengah Atlantian, jadi buat bayi ini kebanyakan udara udah kayak kita kebanyakan air alias tenggelam. Aquaman ngelihat ini langsung dan gak sempet nyelamatin. Dari sini aja udah gelap banget ya guys ya. Momen ini ngancurin mental Aquaman sekaligus ngancurin hubungannya sama Mera. Gak beres di sini, Manta lanjut ngeratain Mercy Reef, yaitu tempat Aqua Baby dikubur. Dilanjut ngeracunin lautan untuk mulai perang antara daratan sama laut. Dan tiap ketemu Aquaman lagi selalu nanya kabar anaknya yang jawabannya udah jelas. Waktu Aquaman turun, Black Manta literally pensiun cok. Misinya beres dan beliau settle down. Buka toko ikan di tepi pantai, usahanya laris dan nih orang kelihatan happy-happy aja. Tapi pas dengar Aquaman hidup lagi abis event Blackest Night,
Tonton video ini ya guys ya. Beliau langsung ngabisin semua pelanggan di dalam tokonya, ngebakar rumahnya sendiri, dan balik jadi villain di hari yang sama juga. Beliau juga pernah ngancurin batu nisan Tom Curry buat cari perhatian professional hater. Hell naco. Bullseye. Namanya kemungkinan Lester. Kemungkinan ya guys ya, karena identitas aslinya nggak pernah dijelasin. Lester pernah cerita banyak versi masa kecilnya ke banyak orang. Terus nantinya ngaku sendiri kalau sebagian besar dari ceritanya bohong. Bro be telling lies for the love of the game, cok. Yang bisa diverifikasi cuma satu. Beliau sempat main baseball profesional dan karirnya berhenti gara-gara sengaja ngebuat turu satu pemukul pakai lemparan bola doang. Dari awal bakatnya udah dipakai untuk ngebuat turu orang meski sebelum jadi kriminal ya guys ya. Kemampuannya ada di skillnya. Bullseye bisa ngubah benda apapun jadi proyektil mematikan, dan akurasinya sempurna. Shuriken, sai, pensil, kartu remi, sedotan, apapun yang bisa dilempar dan bisa dipakai, bakal dipakai. Gak ada kekuatan, cuma koordinasi tangan mata di level gak kotak. Ditambah bela diri sama akrobatik gacor. Tulang belakangnya juga sempet dilapisin adamantium, abis lumpuh total gara-gara dilempar dari level jatuh dari gedung demi bisa jalan lagi. Bullseye aslinya psikopat yang enggak sabaran, impulsif, dan sadis. Senjata paling ngerinya, fakta kalau dia ini psikopat murni yang bakal ngelakuin cara paling sadis cuma buat ngelihat Matt Murdock menderita. Kejahatannya berbagai macam, dan targetnya selalu orang-orang di sekitar Daredevil. Beliau ngerobek tenggorokan Elektra pakai kartu remi, terus nojos jantungnya pakai sai milik Elektra sendiri. Elektra sempat ngerangkak sampai depan pintu rumah Matt sebelum turun di pelukannya. Belasan tahun lewat, beliau ngelempar tongkat Billy Club milik Daredevil ke arah Matt, dan Karen Page lompat ngelindungin beliau. Karen turun di pelukan Matt juga, dan reaksi Bullseye ke kejadian ini cuma kesel karena lemparannya meleset. Beliau juga pernah ngebuat turu istri Sentry yang akhirnya ngelepasin The Void, terus ngebuat ulang kejadian paling traumatik Punisher cuma karena pengen belajar tentang rasa kehilangan. Dan ini orang literally ngebuat tur warga biasa yang random just for fun. Pakai tinta pulpen, tusuk gigi, stick es krim, dan pada dasarnya kita bisa aja ngelewatin nih orang di jalan. Terus kalau menurut beliau seru, di situ juga kita dibuat turu. Masih ada lanjutannya. Beliau mancing Daredevil ke satu gedung apartemen yang lagi ada demo warga ngelawan Oscorp. Terus diledakin gedungnya. 107 orang turu dalam sekali ledakan, dan tujuannya cuma pengen ngasih tahu Matt kalau semua korban ini salah Matt sendiri. Karena dulu beliau punya kesempatan ngebuat Bullseye turu dan malah dibiarin hidup. Udah kayak Batman sama Joker ya guys ya. Tapi bedanya, Matt akhirnya nusuk beliau pakai sai persis kayak yang beliau lakuin ke Elektra dulu, ngakhirin teror Bullseye. Shockwave. Versi Shockwave dari komik IDW simpelnya gini. There is Satan and then there is Shockwave. Bahkan iblis pun literally iblis tunduk kayaknya sama Shockwave. Dulunya Shockwave ilmuwan sekaligus senator di Cybertron, murid Jaxus, dan orangnya idealis banget. Beliau ngedirin akademi teknologi, ngelindungin outlier alias Cybertronian berkemampuan aneh dari persekusi Functionist Council. Jangan lupa nonton video ini ya guys ya. Dan yang paling penting, beliau diam-diam masang ruang Matrix ke tubuh beberapa bot yang beliau anggap bermoral bagus. Salah satunya polisi muda namanya Orion Pax. Jadi Optimus Prime ada karena Shockwave. Para senat jelas kagak suka sama Shockwave. Proteus sama Sentinel Prime nyeret beliau ke institut, terus ngasih dua hukuman sekaligus. Yang pertama, Shadow Play, alias pusat emosi di otaknya dipotong pakai menemo surgery. Yang kedua, Empurata, wajah sama kedua tangannya dicopot terus diganti topeng polos sama capit. Poin kedua ini murni buat ngehina beliau doang. Proteus ngira ini hukuman, ternyata beliau baru aja ngelepasin iblis Transformer. Kemampuannya fisik Cybertronian kelas atas plus arm cannon yang powernya nggak ngotak. Cuma senjata sebenarnya ada di kepalanya. Tanpa satupun emosi atau perasaan tersisa di dalam kepalanya, Shockwave bisa mikir dalam skala jutaan tahun dan ngambil jalur paling logis tanpa sedikit pun ragu. Beliau juga ilmuwan terbaik yang Decepticon punya, penemu OR-13, dan bisa ngerancang rencana yang butuh ribuan langkah, terus nungguin semuanya jalan tanpa komplain. Kejahatan terbesarnya banyak. Salah satunya Regenesis. Beliau nyebarin 13 jenis biji energon sintetis ke berbagai planet di seluruh galaksi. Dan tiap planet ini beliau anggap ladang yang tinggal dipanen nanti. Seluruh peradaban yang tumbuh di atasnya cuma efek samping yang gak masuk perhitungannya. Salah satunya bumi. Di event Dark Cybertron, beliau nyampurin Ore of Regeneration sama Ore of Death buat ngubah satu Metro Titan jadi Necro Titan, alias Titan Zombie. Terus ngelepasin wabah kematian ke kota Iacon sambil nyuruh Titan ini ngeratain kotanya. Semua ini cuma manuver biar Metroplex kepaksa balik ke Cybertron sambil bawa biji terakhir yang beliau butuhin. Dan di sini juga beliau ngebuat turu Bumblebee. Endgame-nya paling wow, pakai Chronal Drive buatan Jaxus dan energi Dead Universe yang beliau sedot lewat Galvatron. Shockwave mau ngeruntuhin seluruh realitas jadi satu titik singularitas, terus dikasih makan ke Unicron.
Dan ini bakal dipakai buat nyalain Cybertron selamanya. Pengennya nih orang ngehapus semuanya untuk nyisain satu planet doang. Gak beres di sini, beliau hobi eksperimen ke bot hidup juga udah nggak hidup tanpa ngerasain apa-apa. Beliau juga sering nyabut spark alias bagi kita jiwa meren guys ya dari bot-bot untuk dipelajarin. Terus pernah ngeratain Autobot sampai ngabisin sebagian besar rosternya. Paling ngerinya, waktu Optimus berhasil ngebangunin ingatan Shockwave yang lama, beliau langsung ngeri sama dirinya sendiri, terus minta Optimus dan Megatron ngehancurin drive-nya sekaligus beliau sendiri. Tapi Or 1 di dalam drive ini ngelempar tubuhnya 12 juta tahun ke masa lalu. Di sini beliau ketemu penggembala namanya Onyx, ngebuat turu beliau, terus ngambil identitasnya sebagai Onyx Prime. Dan ngendalin seluruh sejarah Cybertron dari awal. Dari mitologi yang jadi fondasi, agama, struktur sosial Cybertron, semuanya dilakuin beliau supaya semua kejadian yang udah dilewatin Shockwave di masa kini tetap kejadian. Jadi beliau yang ngebuat dirinya sendiri guys. Red Skull Johann Schmidt lahir di desa kecil di Jerman. Ibunya turu waktu ngelahirin beliau. Bapaknya nyoba nenggelamin beliau di ember pas baru aja lahir, tapi gagal. Terus ngebuat turu dirinya sendiri besoknya. Jadi di hari pertama hidup, Red Skull udah kena 2 percobaan pengakhiran nyawa. Schmidt tumbuh di panti asuhan, kabur waktu umurnya 7 tahun, dan hidup di jalanan sebagai pengemis sekaligus pencuri. Di versi originnya, beliau kerja serabutan buat seorang pedagang Yahudi, dan anak perempuan pedagang ini, Esther, satu-satunya orang yang pernah baik sama beliau seumur hidupnya. Schmidt yang suka Esther ditolak, terus yang ngebuat Esther turu pakai sekop. Schmidt akhirnya kabur sambil cengengesan bahagia. Kemampuannya sebenarnya nggak ada yang superhuman. Yang beliau punya kecerdasan strategisnya, kemampuan manipulasi masyarakat, dan jaringan Hydra-nya yang nyebar ke seluruh dunia. Tubuh terakhir yang beliau pakai sebenarnya klon Steve Rogers, jadi sempet punya kekuatan Super Soldier Serum, lengkap sih. Dan kesadarannya bisa terus dipindahin. Jadi dibuat turu bukan akhir bagi nih orang. Kejahatannya paling wow rilis ini karena beliau literally dilatih langsung sama bapak berkumis dan jadi alat propaganda utama rezimnya. Di tiap desa yang diratain pasukan Jerman, beliau ikut. Dan seringnya malah beliau yang mimpin. Di luar ini ada percobaan genosida berkali-kali, senjata pemusnah massal, eksperimen manusia, sampai ngemanipulasi manifestasi Cosmic Cube dengan nama Kobik buat nulis ulang sejarah hidup Steve Rogers jadi agen Hydra dari kecil. Tonton video ini guys. KTB ada terus ya guys ya. Dari awal, writer Marvel emang gak ada niatan ngebuat Red Skull bisa kita simpatiin sih. Jadi ya masuk akal aja. List kejahatannya ada: ngelepasin virus pemakan daging di Mount Rushmore waktu lagi penuh sama pengunjung, ngejek Magneto tentang masa lalunya alias orang yang selamat dari Holocaust, dan masih banyak lagi. Yang paling ngerinya sih, habis Avengers beres ngelawan X-Men, waktu Charles Xavier turu, salah satu klon Red Skull bangun dari tidur 70 tahun, terus mutusin ancaman terbesar buat manusia sekarang adalah mutant. Red Skull ngebongkar makam Xavier, ngambil otaknya, terus ngegabungin otak ini ke otaknya sendiri lewat operasi. Dan hasilnya beliau jadi salah satu telepat terkuat di bumi. Dan langsung pakai kekuatan warisan orang yang seumur hidupnya ngeperjuangin perdamaian mutant dan manusia buat mulai ngeratain mutant itu sendiri. Ngebuat camp konsentrasi, disiksa, dan ngeri lah pokoknya. Rogue sama Scarlet Witch nemu tubuh Xavier yang udah diotak-atik. Carnage Cletus Cassidy awalnya muncul jadi versi Venom yang jauh lebih gelap. Dari kecil, jiwanya emang udah rusak total. Beliau ngedorong neneknya sendiri dari atas tangga, ngelempar TV ke bak mandi ibunya, dan nyiksa dogi keluarganya pakai bor, Waktu bapaknya nyerang balik, ibunya nyoba ngelarang tapi malah jadi korban. Di persidangan, Cletus yang jadi saksi tunggal milih diem, jadi ayahnya dihukum kursi listrik. Beliau dikirim ke panti asuhan Saint Estes, di mana beliau jadi korban sebelum akhirnya balas dendam dengan ngebuat turu kepala asrama, ngedorong perempuan ini ke depan bus, dan ngebakar abis pantinya sampai dijatuhin 11 hukuman seumur hidup. Simbiot Carnage nempel ke beliau di penjara Rikers Island waktu satu sel sama Eddie Brock. Pas simbiot Venom nyelamatin Eddie, ada sedikit yang ketinggalan dan nyatu langsung sama aliran darah Cletus, nimbulin luka di tangannya. Integrasi ke level sel ini yang ngebuat Carnage lebih bahaya dari Venom, karena simbiotnya bisa tumbuh lagi dari sisa darah. Beliau fisik sama durability-nya jelas bagus, punya regenerasi cepat, bisa ngubah anggota tubuh jadi senjata, dan masih banyak lagi. Kelemahan utamanya tetap standar simbiot, yaitu gelombang suara frekuensi tinggi sama apinya. Puncak kejahatannya muncul di event Maximum Carnage. Abis beliau kabur dari Ravencroft, Cletus ngerekrut Shriek, Doppelganger, Demogoblin, sama Carrion buat nyebarin tindakan pembuat turu massal secara random di New York. Skala ancamannya saking gedenya, Spider-Man sampai ngebentuk aliansi sama Venom, Captain America, Black Cat, Firestar, sama Deathlock. Meski sempat turun di ruang angkasa, abis tubuhnya dibelah dua sama Sentry, Cletus dibangkitin kembali sama penyembah Null di event Absolute Carnage, dan pas bangun beliau langsung ngebuat turu pemuja Null ini.
List kejahatannya masih lanjut. Beliau memperbudak kota kecil di Colorado, ngejadiin semua penduduknya duplikat dirinya sendiri, dan ekstensi hive mind simbiotnya. Beliau pernah ngelempar bayi biar Spider-Man sama Venom hilang fokus, ngebuat Red Goblin, dan pas bosan ngeabisin orang-orang yang dia kunci di dalam truk sama tempat makan, termasuk perempuan sama anak-anak. Dalam era Absolute Carnage, Cletus ngincar Codex, yaitu jejak genetik yang ada di tulang belakang setiap mantan inang simbiot. Beliau ngeburu para superhero bumi, termasuk anggota Avengers, X-Men, sampai Shriek yang pernah jadi pasangannya. Di balik skala ancamannya yang buadag, Cletus punya sisi kekanak-kanakan yang manipulatif dan aneh. Beliau pernah ngebobol bekas pantinya cuma untuk ngambil boneka beruang masa kecilnya, Binky. Terus ngebuat tuduhan palsu biar Eddie yang disalahin atas kejahatan yang beliau lakuin. Bagi Cletus, semua ini nggak perlu motivasi kompleks, dia seneng aja pas ngelakuinnya. Kid Miracle Man. Johnny Bates dari komik Miracle Man ini mungkin yang paling gelap di video ini, guys. Awalnya, Johnny anak yatim piatu yang dijadiin bahan uji coba program rahasia pemerintah Inggris namanya Project Zarathustra. Bareng Mike Moran, tiap anak dikasih tubuh super yang bisa disummon pakai satu kata kunci. Waktu programnya ditutup tahun 1963, ingatan semua subjeknya dihapus kecuali Johnny. Beliau tetap ingat kata kuncinya. Dan selama 20 tahun, Johnny hidup dalam wujud dewasa supernya sebagai eksekutif korporasi yang sukses sambil diam-diam nyiksa dan ngabisin siapapun yang beliau mau. Tanpa ada satupun orang yang tahu. Kemampuannya, kekuatan fisik hampir tanpa batas. Bisa terbang, punya medan pelindung yang nggak bisa ditembus dari luar, plus I-beam. Dan kelemahannya cuma satu. Kalau beliau ngucapin kata kuncinya lagi, beliau balik lagi jadi Johnny Bates, anak umur 13 tahun biasa. Kejahatannya muncul di tahun 1985. Johnny di sini tinggal di panti abis bertahun-tahun katatonik, dan beliau berusaha keras buat nggak pernah ngucapin kata kuncinya lagi. Terus beberapa anak lain di sini nyerang beliau, dan akhirnya kata kuncinya keluar juga. Lanjutannya mungkin tetap salah satu penggambaran kekerasan paling ngeri dalam komik sampai sekarang, guys ya. Kid Miracle Man ngabisin para penyerangnya, sempat mikir buat ngeampunin satu perawat yang selalu baik sama Johnny, tapi kagak jadi karena takut dibilang lunak. Habis itu beliau terbang ke pusat London. 40-100 ribu orang turu, dan beliau nggak buru-buru sama sekali. Beliau nyusun jasad-jasadnya jadi pajangan, ngegantungin kulit korban di tali jemuran, nyerang orang pakai jarum jam Big Ben, dan buat bocil-bocil yang lewat di jalannya, beliau lebih milih dibuat luka daripada langsung dihabisin. Semua ini karena beliau bosan nungguin Miracle Man balik dari luar angkasa, karena tujuan utamanya ngelawan Miracle Man. Cara ngalahin beliau akhirnya datang dari satu celah kecil. Azachorn alias Warp Smith sadar medan pelindungnya nggak bisa ditembus dari luar. Jadi beliau ngeteleportasiin puing besi langsung ke dalam tubuh Kid Miracle Man. Rasa sakitnya ngebuat beliau lupa kalau dirinya makhluk super dan refleks ngucapin kata kuncinya. Yang berdiri di tengah London yang hancur sekarang, tinggal anak yang ketakutan, terluka dan nangis. Miracle Man ngebuat beliau turun di tempat karena emang udah nggak ada pilihan lain. Terus ngegendong mayatnya kayak seorang bapak yang ngegendong anaknya sendiri. Tapi ya kejahatannya udah jelas banget ya guys ya. Sabretooth, namanya Victor Creed, dan kejahatannya udah mulai dari sebelum beliau remaja. Catatan paling jelas soal masa kecilnya dimulai waktu beliau ngebuat turuk kakaknya sendiri, Luther. Gara-gara Pai, bapaknya Zebediah yakin anaknya kerasukan setan, terus ngerantai beliau di basement kayak binatang. Dan tiap kali taringnya tumbuh, dicabut satu-satu. Healing faktornya ngebuat taringnya numbuh lagi tiap hari, jadi siklus ini gak beres-beres selama bertahun-tahun. Ibunya tahu dan tetap kagak dilepasin. Akhirnya Victor ngegerogotin kakinya sendiri sampai hilang biar bisa lepas dari rantainya, terus ngehabisin bapaknya sendiri. Masih kecil ini juga guys. Kemampuannya healing faktor gacor, indera penciuman sama pendengaran yang tajam banget, juga cakar sama taring yang kuat, ditambah kekuatan fisik jauh di atas manusia ya guys ya. Victor juga hampir nggak pernah menua, jadi udah aktif lebih dari 100 tahun. Dan kemampuan paling berbahayanya, beliau ini pelacak sempurna, bisa ngikutin satu orang yang kepisah benua cuma modal bau doang. Kejahatan paling terkenalnya udah jadi tradisi. Tiap tahun, tepat di hari ulang tahun Wolverine, Sabretooth datang nyariin Logan. Kadang cuma dipukulin sampai babak belur, kadang lebih buruk. Salah satunya, beliau pakai anggota tubuh mutant yang udah dilepasin, terus disusun jadi tanda selamat datang untuk Logan. Terus waktu Logan lagi hidup tenang sama Silver Fox, Victor datang ke rumah mereka, ngebuat Silver Fox turu, terus mukulin Logan di sebelah jasad pasangannya. Tradisi ini udah jalan lebih dari 100 tahun ya guys ya. Di luar itu, beliau ikut Marauders bentukan Mr. Sinister dan turun langsung di Mutant Massacre. Perataan semua komunitas Morlock di gorong-gorong bawah New York. Beliau juga sempat kerja bareng Omega Red sama Lady Deathstrike khusus buat nyari dan ngabisin satu persatu orang yang Wolverine sayangi. Waktu Xavier nawarin rehabilitasi dan nempatin beliau di mansion, Sabretooth pura-pura jinak berbulan-bulan sampai Boom Boom, seorang mutant
mutant muda beneran percaya beliau udah berubah dan mulai ngerawatin beliau tiap hari. Terus pas sebelum kabur, Sabretooth ngerobek perut Psylocke di depan Boom Boom, khusus buat ngancurin kepercayaan anak ini. Padahal kagak perlu kayak gitu. Satu-satunya orang yang pernah bisa nenangin beliau yaitu telepat namanya Birdie, yang bisa ngasih efek namanya The Glow. Begitu Birdie turu, Victor lepas lagi dan gak pernah balik normal. Dan sampai era modern, waktu beliau udah punya pasukan Sabretooth dari berbagai semesta, rencananya pakai pasukan segede ini tetap sama, yaitu nyerang Wolverine di hari ulang tahunnya. 100 tahun lebih dan obsesinya nggak pernah ganti ya guys ya. Dan itu dia villain paling gelap yang ada di komik. Kayaknya kalau nanya favorit kalian yang mana, rada gak masuk akal ya guys ya. Kalau kalian mau ngasih ide konten lain, langsung aja komen di bawah.